Abdurrahman bin Auf kan orang yang paling kaya, sahabat kaya di Mekah, sahabat kaya di Madinah. Ekonomi Yahudi pun bisa dikalahkan. Ketika dia mengumpulkan orang untuk makan-makan, syukuran, makan mewah, semua makan dengan senang. Abdurrahman bin Auf karena yang menghidangkan makanan itu malah melihat makanan yang mewah seperti itu, dia meneteskan air mata, dia tersegu-segu. Kenapa wahai Syekh, wahai Tuhan, makanan yang sudah disiapkan pada Anda, kita makan semuanya, Anda malah meneteskan air mata. Aku teringat Mus'ab bin Umair, masa prihatin dan rintisan Islam. Beliau telah berprestasi, berkarya besar, membuat seluruh penduduk Madinah dan dunia ini lewat lisan dan dakwah Mus'ab, orang yang kaya raya, keturunan yang kaya, dia tinggalkan jadi hidup yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, khalaqtana wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Kita jatuhkan hati kita beberapa menit ke depan untuk iktikaf, kemudian fadilah syuruk, kemudian kita akhiri dengan salat isyraq. Mudah-mudahan memberatkan timbangan kesolehan masing-masing kita nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, setelah Bai'atul Aqabah yang pertama di Mina, di Aqabah itu tempat yang dekat Mina, dari orang-orang Yathrib, nama Madinah sebelum Nabi hijrah, maka di situ ada salah satu orang Madinah dari 6 atau 7 orang yang sudah berbai'ah, bai'atun nisa, berbai'ah untuk sumpah setia kepada Nabi setelah Islam. Kemudian ada keinginan, wahai Rasulullah, As'ad bin Zurarah itu ada potensi, ada peluang di daerahku, di Yathrib itu untuk masuk Islam. Apalagi nanti kalau para tokoh-tokohnya itu bisa dijelaskan, peluang itu besar. Inilah titik tolak setelah Nabi kesana kemari menawarkan diri untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. 7 orang yang sudah berbai'ah itu akhirnya jadi fuse, hulu ledak yang bisa nanti embrio tempat mahjar yang ada di Madinah. Lah, As'ad bin Zurarah, orang Madinah yang sudah masuk Islam ini, setelah bersyahadat, tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ada yang menyertai aku, yang nanti menjelaskan Islam
bisa mendakwahi mereka, dan akan aku lindungi. Akhirnya setelah musim haji selesai, kemudian bai'ah Aqabah yang pertama usai, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a haula'il mubayyi'in awwalus safirin fi Yasrib. Nabi mengutus seseorang yang pertama kali sebagai duta, sebagai dai, utusan Nabi. Jadi ini dai, utusan Nabi yang pertama kali setelah orang-orang Yasrib. Ketika musim haji, beliau haji dan umroh, terus bisa berbai'ah di Baitul Aqabah itu, di dekat Mina itu. Diutuslah salah satu duta Nabi, utusan Nabi untuk menjelaskan syariat Islam. Siapakah dia? Masyhur, namanya adalah Mus'ab bin Umair al-Abdiddari. Mus'ab bin Umair itu salah satu sahabat Nabi, dari sisi umur 14 tahun lebih muda dari Nabi. Lahir itu 14 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mus'ab bin Umair masyhur dari manakibnya, itu salah satu as-sabiqunal awalun, jelas. Mumayyizatnya lagi, Mus'ab bin Umair ini ketika masih muda, ketika masa masih jahiliyah, beliau diakui oleh seluruh penduduk Mekah, keturunan orang yang kaya, bangsawan, kemudian akhlaknya sangat bagus, ganteng. Jadi tidaklah orang-orang di Mekah memberikan apresiasi kenikmatan yang Allah berikan kepada Mus'ab, pemuda Mus'ab ini melebihi dari seluruh pemuda-pemuda yang lain. Jadi setiap Mus'ab bin Umair lewat di setiap jalan-jalan di Mekah, tidaklah membekas jalan tempat itu aroma keharuman Mus'ab. Penampilannya good looking, kayak Departemen Agama itu, menteri itu, sangat penampilannya sangat cakep. Kemudian dimanjakan oleh orang tuanya. Pemuda Mus'ab ketika istirahat, tidur, di sampingnya disiapkan buah-buahan dan makanan apa yang diinginkan. Nah, rupanya Allah berkehendak dia dapatkan taufik dari Allah, diberi hidayah Islam ini. Ketika mendengar ada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu agama yang baru, beliau secara clandestine, gerakan sembunyi-sembunyi, tanpa kompromi dengan orang tua, bapak dan ibu dan kerabatnya, dia ke rumah Baitul Arqam itu, rumah Arqam bin Abil Arqam. Ada pintu Babul Arqam, kalau kita menghayal Masjidil Haram, nah disitulah rumah Arqam, Babul Arqam, di sebelah mana itu, di Masjidil Haram itu. Nah di situ Mus'ab setiap hari intensif, akhirnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Wa nuqallibu afidatahum, hatinya dibalik, pertama kalinya langsung terima, masuk Islam. Itu disembunyikan pada titik tertentu. Lalu nanti mulai fase Mus'ab bin Umair ini, ketika keislamannya yang kuat, pilihan hidup dia itu membawa sebuah resiko, diketahui oleh bapaknya, oleh ibunya yang sangat sayang itu, akhirnya diboikot oleh ibunya. Ibunya berdiri di tempat yang sangat panas di Mekah seperti itu, tidak makan dan minum, maksudnya untuk meluluh lantakkan pemuda Mus'ab bin Umair yang masuk Islam ini, tidak bergeming. Akhirnya ketika pendekatan yang halus seperti itu tidak menyentuh hati Mus'ab, orang tuanya dan kerabat semuanya dari keluarga besarnya Mus'ab ditangkap, dijebloskan di sebuah ruangan di segala macam penjara, tidak diberi makan dan tidak diberi minum oleh keluarganya. Kondisi seperti itu tidak menjadikan Mus'ab
bin Umair itu berhenti dari keyakinannya yang lebih kuat, perubahan yang sangat dahsyat. Akhirnya sampai kedua orang tua dan kerabatnya melepas. Sudah, lakum dinukum waliyadin. Sudah diputus kekerabatan, putus hubungan dengan keluarga karena iman dan Islam ini pecah. Akhirnya Mus'ab drastis 180 derajat. Ketika masa jahiliyahnya hidup serba establisme, jiwa sifat yang sangat mapan, tidak ada pemuda yang lebih penampilan performanya sangat-sangat good looking. Itu bahasa yang dipakai oleh Menteri Agama itulah. Ya Allah, kadang kita harus membaca sejarah. Mus'ab bin Umair inilah orangnya. Jadi penampilannya itu Masya Allah, sangat menyentuh. Begitu Islam dia pegang, perubahan yang sangat drastis karena diboikot oleh kedua dan kerabat orang tuanya itu. Akhirnya hanya pakai kain wul atau kain yang kasar untuk nutupi tubuhnya, kadang badannya terbuka. Ketika di Masjid Quba, Rasulullah dan para sahabat duduk, saya bayangkan jauh kan dari Masjidil Haram ke Quba itu. Itu di Masjid Quba, Nabi duduk bersama sahabat, Mus'ab datang. Masya Allah, Mus'ab ketika dulu dia dimanjakan oleh kedua orang tuanya dan tidak ada seluruh pemuda Mekah yang kenyamanan hidup, fasilitas hidupnya mengalahkan Mus'ab. Tapi hari ini dia karena agama Allah dan Islam, memilih ridhonya Allah, akhirnya hidupnya kayak seperti itu. Itu pakai kain yang kasar, pakaian yang compang-camping, dipuji oleh Rasulullah seperti itu. Ala kulli hal, Mus'ab begitu dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah, mendedikasikan, ini nanti dalil ulumul hadis, Mus'ab fokus belajar kepada Rasulullah di Arqam bil Arqam itu, rumah Arqam. Itu dia mencermati, menyerap, menghafal, bahkan menulis. Walaupun ada hadis tidak boleh menulis hadis Rasulullah, tapi secara kasus-kasus juga ada dalil bahwa sebelum Nabi hijrah pun ataupun Al-Quran belum putus, para sahabat itu termasuk Mus'ab secara pribadi sudah tulis menulis apa yang didengar oleh Mus'ab dari Nabi yang disabdakan, apa perbuatan Nabi yang beliau lakukan, ketetapan Nabi apa, itu sudah ditulis. Ini maksudnya fokusnya Mus'ab, dia menghafal, menyerap ilmu dari Nabi, ditulis, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Akhirnya Nabi tahu siapa yang pantas akan aku jadikan utusan. Ini dutaku, duta Nabi, cerminnya Nabi ada di utusannya ini. Mus'ab lah yang dipilih Rasulullah SAW untuk memenuhi keinginan As'ad bin Zurarah agar mendampingi dan menyertai As'ad ke Madinah. Peluang celah untuk dakwah di sana tidak sebagaimana alotnya di Mekah 13 tahun hanya 70 orang itu. Itulah rekam jejak Mus'ab. Jadi maksud kami, kalau seperti ini disebut orang yang pahaman radikal, kan ganjil sekali gitu. Mus'ab ini sangat good looking. Tidak cukup itu, bahkan dibekali dengan fokus belajar Islam, menghafal, menulis. Akhirnya dedikasinya yang tinggi kepada Islam ini dipilihlah oleh Rasulullah dari sahabat-sahabat yang lain di Mekah itu, masih muda, pemuda, belum berumah tangga. Akhirnya jadi utusan Nabi untuk dai, berdakwah ke Madinah yang akan menggalang teritorial Madinah sebelum Nabi hijrah. Nah begitu. Itu singkat Mus'ab. Nah, ketika sampai di Madinah, ini yang menarik, As'ad bin Zurarah ini tinggal di situ, tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Satu ketika Mus'ab memerankan dirinya sebagai dai, sebagai utusan Nabi untuk mengawal, merembeskan, mewariskan nilai-nilai syariat ini kepada penduduk Madinah. Maka sifat hakimnya benar-benar good looking dan kecerdasan, keimanan serta jati dirinya. Satu ketika bersama As'ad bin Zurarah, kemudian terdengar
kalau As'ad bin Zurarah sudah masuk Islam di Madinah, maka para tokoh-tokoh Madinah, kepala suku Madinah, termasuk yang masyhur, kepala suku yang terpandang paling pokoknya di Madinah, itu kata putus ada di tangannya, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini mendengar, maka mengutus salah satu tokoh Madinah yang lainnya bernama Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini, tolong, itu ada orang dari musyrik, dari Quraisy Mekah, kalau membuat keonaran, menyebarkan agama yang memutus kerabatan di antara kita, usir saja dari Madinah itu bersama orang yang melindungi As'ad bin Zurarah itu. Akhirnya Usaid bin Khudair yang disuruh oleh tokoh besar Madinah, Sa'ad bin Mu'ad, itu mendatangi Mus'ab bin Umair didampingi oleh As'ad bin Zurarah. Akhirnya Usaid bin Khudair, silahkan keluar dari Madinah. Kalau Anda membuat keonaran, kemudian memahamkan, merembeskan pahan-pahan yang membuat pecah belah kabilah dan suku serta kerabat kami, sebelum aku perangi nanti. Hikmah dan adilnya Mus'ab bin Umair sebagai utusan Nabi, dia tidak terpancing emosi. Silahkan duduk dulu. Kalau memang nanti apa yang aku sampaikan ini baik, silahkan Anda ambil. Tapi kalau memang Anda tidak cocok, tidak baik, aku akan segera pergi. Diberi alternatif seperti itu. Nah, salah satu tokoh Usaid bin Khudair ini mengiyakan. Ini pilihan yang insaf, munsif, yang adil. Akhirnya Usaid bin Khudair duduk mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Mus'ab bin Umair, pemuda Mus'ab, utusan Nabi, dai Nabi yang pertama masuk Madinah sebelum Nabi hijrah. Nabi masih di Mekah. Akhirnya didampingi oleh As'ad bin Zurarah, memang tinggalnya di rumah As'ad bin Zurarah, dipaparkan, dibacakan Al-Quran, kemudian diterangkan, dibacakan Al-Quran. Usaid bin Khudair, ini sesuatu yang sangat enak sekali, tidak mungkin ini perkataan manusia. Akhirnya luluh, akhirnya tersentuh. Innal bayana la sihron, itu bayan, keterangan daripada Mus'ab bin Umair yang memang al-kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Mus'ab bin Umair bicara dari hati, kemudian dia paparkan Al-Quran itu, dia bacakan Al-Quran, kemudian dia terangkan, dia dari nuraninya untuk menyelamatkan Usaid agar di atas tauhid la ilaha illallah itu. Akhirnya Usaid bin Khudair tidak berapa lama, bagaimana caranya aku masuk agama kamu? Allahu Akbar. Itu kecerdasan Mus'ab, kemudian pinternya memaparkan, menjelaskan, performanya yang sangat-sangat good looking. Apakah seperti radikal? Bisa membawa orang tadi kepada tauhid? Kalau Anda mau, silahkan Anda mandi yang bersih. Setelah itu nanti baca 2 kalimat syahadat. Setelah itu nanti kami ajari sholat 2 rakaat. Usaid bin Khudair terpapar dengan penjelasan dari Mus'ab bin Umair itu, padahal ini tokoh juga. Artinya rekam jejak Usaid ini nanti, itulah tolak titik intilak pertama kali Usaid masuk Islam, yang nanti Usaid bin Khudair ini jadi pionir juga dalam perjuangan Islam. Masyhur di dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun manaqibnya Usaid bin Khudair itu salah satu tokoh Madinah juga. Terus bacaan Al-Qur'annya ini, dia alim tapi punya kelebihan bacaan Al-Quran itu Masya Allah diberi anugerahi suara yang sangat indah dan merdu. Itu semua orang enggak itu dianugerahi suara yang indah dan merdu. Akhirnya dia belajar Al-Quran kepada Mus'ab, diajari, dihafal, terus diamalkan.
Satu ketika Usaid ini, maksudnya potongan kisahnya Usaid ini nanti dalam rekam jejak Islamnya di Madinah yang masyhur di dalam kitab-kitab sirah dan hadis itu, Usaid ini membaca Al-Quran. Ketika Usaid bin Nadir ini membaca Al-Quran, mesti orang yang dengar, yang lewat itu berhenti. Anak-anak kecil walaupun tidak memahami kandungan itu, dia mesti berhenti. Bahkan kadang hewan kudanya Usaid bin Khudair itu yang di sampingnya itu mesti tenang, itu hewan pun tenang dengarkan bacaan Usaid bin Khudair, bacaan Al-Qur'annya. Itu hati orang-orang yang bersih itu seperti itu, dengarkan Al-Qur'an itu. Apalagi ini dikaruniai suara yang sangat-sangat Masya Allah, kayak serulingnya Nabi Daud. Nah, satu ketika dia panas, badannya gerah gitu, ingin baca Al-Quran di luar rumah ketika malam hari. Qiyamul Lail baca Al-Quran itu kan resep yang mujarab tanpa harus mengeluarkan obat. Hati lelah capek itu, dekatlah kepada Allah diisi dengan Al-Quran itu. Usaid pengen baca Al-Quran dalam sholat, akhirnya beliau keluar dari rumah, pengen bacanya di luar ruangan gitu. Nah, setelah dia baca sholat terus baca Al-Quran itu kan masyhur suaranya sangat merdu. Usaid bin Khudair, kuda yang di sampingnya itu tenang, manduk-manduk dengarkan bacaan Usaid. Bacaan itu dilanjutkan lagi, kuda itu tenang. Bacaan itu dilanjut tenang. Lah ketika dia baca terus, kuda ini kok kayak berat-berat mau lepas. Dibacakan, kuda itu malah goncang, nggak seperti biasanya. Akhirnya aku selesaikan bacaanku itu, aku menoleh ke atas, melihat ke atas. Faidah huwa, tiba-tiba ada cahaya yang banyak di langit itu, di awan itu menembus langit yang atas, menghilang. Lah peristiwa ketika beliau membaca Al-Quran dalam sholat malam di luar rumah itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah sabdanya, wahai Usaid, kalau engkau teruskan bacaan kamu itu, bacaan Al-Quran yang kamu baca dalam sholat itu, maka itu malaikat itu akan terus mendengarkan bacaanmu sampai pagi dan orang-orang pun akan tahu. Lah syarah dari hadis itu maksudnya, para ulama hadis, maksudnya kalau kamu teruskan bacaan kamu itu malaikat akan terus, tidak akan naik walaupun sampai pagi dan orang-orang melihat itu. Itu maksudnya karena tidak terputusnya bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Usaid, yang dianugerahi dengan suara yang enak dan merdu, sampai malaikat yang di langit pun turun ke muka bumi mendengarkan bacaan Usaid. Itu tidak akan pergi karena asiknya menikmati bacaan Al-Quran itu walaupun orang-orang melihatnya. Maksudnya begitu. Itu Usaid bin Khudair, tokoh Madinah yang awal mulanya masuk Islam lewat jerih payahnya Mus'ab bin Umair. Itu diantaranya Usaid bin Khudair itu. Nah itu potongan. Nah, tadi setelah bincang-bincang dia masuk Islam, kemudian diperintahkan untuk mandi, diajari baca kalimat tauhid, syahadaten, baca syahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Menyampaikan, wahai Mus'ab, di belakangku ada tokoh-tokoh Madinah. Kalau tokoh ini nanti bisa ketemu dengan kamu, saya pastikan para rakyat, para pengikutnya, kabilah-kabilah yang ada di Madinah ini, saya berkeyakinan akan mudah masuk Islam. Itu setelah Usaid bin Khudair masuk Islam, dia memberikan masukan siapa saja itu. Akhirnya dia menyodorkan salah satu tokoh Madinah yang terkenal juga, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Itu masyhur juga, Sa'ad bin Mu'ad namanya, tokoh Madinah yang nanti potongan sejarahnya, maksud kami sebelum ketemu dengan Mus'ab ini, itu juga karena tokoh dari masa jahiliyahnya
tokoh dalam keislamannya, bahkan pembelaan kepada Islam, pujian Rasulullah kepada tokoh Madinah ini. Nah, Usaid memanggil, datang menemui kabilah yang kepala sukunya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Usaid, kamu datang dalam suasana perubahan wajah kamu kok malah lain seperti ketika berangkat untuk mengusir orang dari Quraisy Mekah itu. Akhirnya Usaid membuat siasat. Wahai Sa'ad, akankah kamu membiarkan sepupu kamu As'ad bin Zurarah yang orang dari Mekah itu tinggal di rumahnya, dia masuk Islam dan kalau dia nanti akan diperangi oleh semua kabilah-kabilah yang ada di Madinah ini kalau tidak kamu tolong sepupu kamu, karena dia ikut membela orang yang dari Mekah Quraisy itu, dari Quraisy Mekah itu. Akhirnya emosional daerah muncul, emosional kekerabatan. Sa'ad bin Mu'ad bisa dibawa oleh Usaid menemui Mus'ab bin Umair. Dalam riwayat penuh emosi dengan prasangka yang sangat buruk. Kalau kamu tidak keluar dari Madinah, silahkan Anda keluar sebelum aku gerakkan massa dari Madinah ini untuk membunuh kamu dan mengusir kamu. Sambil menancapkan tombaknya, ada yang menyebutkan sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Akhirnya Mus'ab bin Umair, seorang dai, dia dengan hikmah dan adilnya, apakah tidak lebih baik duduk dulu, silahkan dengarkan apa yang kami sampaikan. Kalau memang itu nanti baik, Anda boleh mengambilnya. Dan kalau memang Anda tidak cocok, tidak senang, aku akan tidak segan-segan untuk segera pergi dari sini. Ini pilihan yang adil. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad yang hadir juga di situ tadi, dia menancapkan tombaknya dengan suasana masih prasangka buruk dan menahan emosi. Begitu duduk, diterangkan oleh Mus'ab bin Umair hakikat dinul Islam, dibacakan Al-Quran oleh Mus'ab bin Umair tentang pokok-pokok dinul Islam. Al-Quran dibacakan terus sebagai pijakan pembicaraan itu. Al-kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Dia bicara dari hati. Mus'ab bin Umair memaparkan dari hati, bukan siasat dan politik. Dan Al-Quran dibacakan dari nuraninya yang dia hafal. Akhirnya roh itu mengalir kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ini perkataan yang sangat indah sekali. Ini tidak mungkin rekayasa, retorika yang dibuat-buat oleh seseorang. Dari performanya yang good looking itu, penampilan Mus'ab yang begitu menariknya, akhlaknya yang bagus, kecerdasan dan memaparkan pokok-pokok dinul Islam seperti itu, tokoh yang besar Madinah yang awalnya sangat mau marah itu luluh lantak hatinya, akhirnya juga malah masuk Islam. Allahu Akbar, lewat Mus'ab bin Umair. Jadi maksud kami kalau kita renung-renungkan, pahala jariyah Mus'ab bin Umair sampai hari ini tidak mati. Maksud kami itu tidak mati dalam maknawi. Kan dakwah Islam setelah Nabi hijrah itu sangat deras dari Madinah. 13 tahun menggalang di Mekah kan hanya 70 orang. Nabi sampai diusir mau dibunuh. Lah sementara penduduk Madinah ini begitu Sa'ad bin Mu'ad begitu masuk Islam, bagaimana caranya aku agar mengikuti ajaran kamu ini? Kalau engkau mau, silahkan mandi, membersihkan diri dengan mandi janabat. Demi Allah, setelah itu ucapkan 2 kalimat syahadat, aku ajari, dan setelah itu akan aku ajari sholat 2 rakaat. Itu Sa'ad bin Mu'ad begitu masuk Islam, akhirnya di belakangku ada kaum yang sangat banyak, maka aku akan sampaikan apa yang aku rasakan ini, aku ajak mereka untuk masuk Islam. Lah
Sa'ad bin Mu'adz itu testimoni, bahasa testimoni, pulang ke kampungnya, seluruh masyarakat kabilahnya dikumpulkan. Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu tentang aku? Seluruh kaumnya itu memberikan apresiasi. Engkau adalah pimpinan kami, engkau adalah orang yang paling pintar dari kami, engkau adalah yang paling hakim, paling bijaksana di antara kami, engkau adalah orang yang paling kaya dan paling mengendalikan kami. Nah, itu sudah dipastikan dia didukung seperti itu. Mulai detik ini, wallahi, demi Allah, haram bagi kalian semua melihat aku, haram bagi kalian semua untuk bicara dengan aku, kecuali kalian mengikrarkan 2 kalimat syahadat seperti agama yang aku pegangi hari ini. Tidak sampai waktu asar, Bapak sekalian. Itu Sa'ad bin Mu'adz mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian diterangkan kepada seluruh rakyatnya itu. Seluruh rakyat tidak ada yang masuk Islam, semuanya masuk Islam kecuali satu, namanya Suraim itu. Ada satu. Allahu Akbar. Sampai waktu asar, hampir seluruh kabilah-kabilah yang ada di Madinah itu masuk Islam lewat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz digalang oleh Mus'ab bin Umair. Itu maksud kami kalau merenung-renung, berarti siapapun penyebaran Islam sampai ke berbagai belahan dunia, karena berangkatnya setelah Nabi hijrahkan dari Madinah ini, penduduk Madinah mereka merembeskan pewarisan Islam kepada negara-negara sekitarnya saat itu bermula embrionya lewat Mus'ab bin Umair, pemuda yang good looking, yang dituduh bahasa hari ini pakai cadar, celananya di atas mata kaki, memelihara jenggot, hafal Al-Quran, berdakwah, menjaga 5 waktu ke masjid. Itu adalah radikalisme menurut mereka itu, menurut orang kafir. Dan orang yang makan uang panas dari orang kafir, makan uang panas dari orang kafir. Berarti Mus'ab bin Umair, duta Nabi, radikal, penampilannya good looking, kemudian kecerdasannya, kepinterannya menggalang teritorial itu, maka dipilih oleh Nabi. Saya membayangkan betapa pahala terus mengalir kepada Mus'ab bin Umair. Seluruh Madinah Islam lantaran asbab lewat Mus'ab bin Umair. Terus nanti dakwah Islam ke berbagai belahan negeri, levelnya kan internasional. Ke haji dan umroh itu tidak hanya Mekah Madinah saja kan. Itu lantaran Mus'ab bin Umair. Itu maksud kami, bekerja untuk keabadian. Walaupun sudah mati mengalir pahala, mandala alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi itu. Allahu Akbar. Lah, ini tokoh Sa'ad bin Mu'adz yang sudah masuk Islam, kemudian dia buktikan kepada kepada rakyatnya tadi masuk Islam. Itu rekam jejak ketika pembelaannya kepada Islam diabadikan, masyhurnya sampai gini, di peperangan Khandaq. Khandaq itu berarti perang Ahzab, perang melawan pasukan musuh Islam yang perang sekutu. Jadi di Madinah itu jumlahnya sedikit, kemudian dari berbagai afiliasi orang-orang Quraisy, perang Ahzab atau perang Khandaq nama lainnya, itu Sa'ad bin Mu'adz gugur. Sa'ad bin Mu'adz itu gugur di saat itu. Itu maksud kami, tokoh Madinah prestasi dalam berislamnya. Pada peperangan itu meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz karena kena panah. Itu dalam hadis, Ars di langit yang ketujuh itu goncang. Malaikat Jibril turun kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Ars goncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Coba, prestasi orang yang seperti ini lantaran juga lewat Mus'ab bin Umair masuk Islamnya. Betapa pahalanya Mus'ab maksud kami tadi. Tokoh-tokoh besar Madinah, seluruh penduduk rakyat Madinah kalau diruntut masuk Islam lantaran lewat dakwah dari Mus'ab bin Umair. Walhasil Mus'ab bin Umair menggalang teritorial di Madinah sangat kondusif hingga akhirnya
secara perlahan kemudian Madinah sangat memungkinkan sebagai mahjar, sebagai tempat hijrah, kemudian qaidah sholabah, qaidah amniyah, basis teritorial yang ruang arak dan perjuangan di situ nanti sebagai titik tolak untuk merembeskan Islam ke berbagai belahan dunia yang dipimpin oleh Rasulullah. Itu lewat lisan Mus'ab bin Umair mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Jadi buat sekalian, kesimpulan yang terakhir, masa kehidupan Mus'ab, masa jahiliyah yang sudah mapan seperti itu, begitu masuk Islam hidupnya sederhana. Ini tambah sederhana. Itu dalam sejarah pun kita bisa ambil pelajaran gitu, pakaiannya seadanya, sederhana, tidak gila dunia, impiannya besar, semakin hari bening visi hidupnya, kehidupannya sederhana, bahkan dia dedikasikan untuk Islam sampai itu Abdurrahman bin Auf itu memberikan sebuah sejarahnya, ketika Abdurrahman bin Auf kan orang yang paling kaya, sahabat kaya di Mekah, sahabat kaya di Madinah. Ekonomi Yahudi pun bisa dikalahkan. Ketika dia mengumpulkan orang untuk makan-makan, syukuran, makan mewah, Abdurrahman bin Auf semua makan dengan senang. Abdurrahman bin Auf karena yang menghidangkan makanan itu malah melihat makanan yang mewah seperti itu, dia meneteskan air mata. Dia terseguk-seguk. Kenapa wahai Syekh, wahai Tuhan? Makanan yang sudah disiapkan pada Anda, kita makan semuanya, Anda malah meneteskan air mata. Aku teringat Mus'ab bin Umair, masa prihatin dan rintisan Islam. Beliau telah berprestasi, berkarya besar, membuat seluruh penduduk Madinah dan dunia ini lewat lisan dan dakwah Mus'ab, orang yang kaya raya, keturunan yang kaya. Dia tinggalkan jadi hidup yang sederhana dan compang-camping. Dia tidak pernah merasakan balasan prestasi jasa kerjanya. Dedikasi kerjanya nggak dihargai di dunia, semuanya dinikmati di akhirat. Sementara kita, pekerjaan kita dapat upah, dapat gaji, disegerakan di dunia. Saya takut seluruh kebaikanku habis dibalas oleh Allah di dunia, kemudian di akhirat tidak mendapatkannya. Allahu Akbar. Karena kebaikan apapun yang disegerakan oleh Allah itu akan mengurangi prestasi balasan kita nanti di akhirat. Coba kita berbuat sebaik sedikit, kebaikan itu disegerakan oleh Allah di dunia, itu akan mengurangi pahala kita di akhirat. Itulah Abdurrahman bin Auf, akhirnya dia luluh hatinya. Saya ingat Mus'ab bin Umair, masa prihatin Islam, prestasi kerjanya seperti itu, tidak ada yang menghargai. Dia ambil semuanya, balasannya di akhirat. Sementara kita, Islam sudah jaya, dapat gaji setiap bulan dari negara. Apa yang akan kita andalkan balasan nanti di akhirat? Mudah-mudahan tidak dihabiskan balasan itu oleh kita, diberikan oleh Allah hanya di dunia, kemudian dikurangi nanti di akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, sahabat mujahid, berperang. Itu loh Bapak sekalian yang kita tersentuh. Lah kita, kontribusi kita kepada Islam seperti apa? Kemudian kadang kita berbuat sedikit oleh Allah, disegerakan balasannya di dunia. Itu mengurangi balasan prestasi amal nanti di akhirat. Masya Allah, Mus'ab bin Umair telah menginspirasi Abdurrahman bin Auf dalam hidupnya. Para sahabat-sahabat yang lain berikan coba apresiasi. Makanya itulah pemuda yang good looking, bukan God looking. Bukan pemuda yang hanya hari-harinya menghabiskan waktu di got-got, di jalan-jalan, membenci nilai-nilai Islam. Sudah berbalik kecintaannya kepada Islam. Itulah ada pada diri Mus'ab bin Umair, yang dari situ nanti dakwah Islam bergeser dari Mekah menuju Madinah. Sebelum Nabi hijrah sudah ruang arah dan perjuangan Madinah itu sudah terarah, yaitu siap mendukung dan berjihad untuk menegakkan syariat Islam lewat teritorial penggalangan itu dari Mus'ab bin Umair. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.